Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BDR, semangat, sehat, sukses! Jalan-jalan ke Banten lama, naik odong-odong, berantai besi. Hai anak-anak Spenwa, kepetuk malih, sareng Bu Sari. Ayo, siapa yang masih sering keluar rumah? Do not leave the house if it is not important. Dilarang keluar rumah jika tidak penting. Ingat, selalu jaga jarak, pakai masker, and sering-sering cuci tangan ya. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silakan ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikan aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, pasti kalian bertanya-tanya kan? Kenapa Ibu berpakaian seperti ini? Sesuai janji kita minggu lalu, bahwa pertemuan kali ini kita akan praktek ya. Jadi, kalian juga harus siap dengan pakaian praktek kalian. Siap belajar? Jika sudah siap, silakan tunjukkan alat tulismu untuk mencatat hal-hal yang penting, buku paketmu untuk mencari beberapa referensi, dan buku tugasmu. Kita akan membahas bersama-sama tugas kalian minggu lalu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita sama seperti pertemuan sebelumnya. Peserta didik diharapkan mampu memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, yaitu kalian diharapkan mampu memahami pengertian tari kreasi, mengidentifikasi jenis tari kreasi, memahami dan mengidentifikasi keunikan gerak tari kreasi. Dan diharapkan kalian juga mampu memperagakan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah berapresiasi melalui pengamatan 3 video. Ternyata, alhamdulillah, kalian memang luar biasa. Kalian mampu dengan mandiri menyelesaikan tugas kalian dengan sangat baik. Ibu bangga jadi guru kalian. Pokoknya kalian jempol deh. Nah, anak-anak, kita bahas bersama-sama hasil tugas kalian ya. Tugas pertama yaitu pengamatan 3 video tari. Aspek yang diamati: 1. Keunikan gerak tari. 2. Tata rias dan busana. 3. Properti. 4. Iringan tari. Kita mulai dari video pertama. Keunikan gerak tari terlihat pada gerak kaki dan tangan yang begitu berpower dan berenergi. Tata rias dan busana menggunakan dari bahan-bahan alam dan sifatnya sangat alami karena masyarakat Papua banyak hidup di alam. Properti yang digunakan yaitu tongkat dan tifa.
Tongkat dan tifa adalah salah satu dari alat tradisional khas Papua. Iringan tari menggunakan alat musik Papua. Video kedua, keunikan gerak tari juga terlihat pada gerak kaki dan tangan, tetapi sangat berbeda dari video pertama. Pada gerak tari video kedua sudah mengalami sentuhan baru. Tata rias dan busana juga mengalami sentuhan baru. Properti tidak menggunakan iringan tari, menggunakan lagu Sajojo. Video ketiga, keunikan gerak tari terlihat pada gerak kaki, tangan, dan tubuh. Dilakukan sangat bebas, terlepas dari kaidah-kaidah tradisi. Tata rias dan busana sifatnya jauh lebih bebas sesuai dengan karakter penari atau pencipta geraknya. Properti tidak menggunakan iringan tari, menggunakan musik barat. Sekarang pembahasan mengenai tugas kedua ya. Untuk soal pertama, video manakah yang menunjukkan tari tradisional? Jawabannya adalah video ke-1. Soal kedua, video manakah yang menunjukkan tari kreasi tradisional? Jawabannya adalah video ke-2. Untuk soal ketiga, video manakah yang menunjukkan tari kreasi non-tradisi? Ditunjukkan pada video ke-3. Soal ke-4. Jelaskan pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tradisi dengan memberikan sentuhan baru. Soal nomor 5. Sebutkan jenis-jenis tari kreasi. Tari kreasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Tari kreasi berpolakan tradisi atau disebut tari kreasi tradisi. Adalah tari yang garapannya atau penciptaannya dilandasi dengan kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata rias dan busana maupun tata pentas. 2. Tari kreasi tidak berpolakan tradisi atau disebut juga dengan tari non-tradisi, yaitu tari kreasi yang garapannya tidak dilandasi oleh pola-pola tradisi baik dalam koreografi, musik, tata rias, dan busana maupun tata pentasnya. Soal nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan keunikan tari. Keunikan adalah sebuah kelebihan atau ciri khas yang membedakan tari jenis satu dan jenis lainnya. Soal nomor 7, jenis tarian manakah yang kalian sukai? Ternyata setelah ibu membaca semua jawaban kalian, kalian menyukai jenis tari kreasi tradisi dan jenis tari kreasi non-tradisi. Artinya yang terpenting adalah kalian suka menari. Ibu akan tambahkan sedikit tentang materi tari. Di dalam tari, ada yang disebut unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama tari yaitu gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Gerak terdiri dari
Dua, gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni yaitu gerakan yang diciptakan tanpa memiliki makna atau tujuan tertentu. Hanya bersifat keindahan saja. Unsur ruang, ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi adalah ruang di mana penari melakukan gerakannya. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah ruang pribadi. Ruang umum. Contohnya adalah selanjutnya mengenai waktu. Waktu, tempo, dan waktu menunjukkan durasi. Tempo adalah cepat atau lambatnya di dalam bergerak. Durasi menunjukkan berapa lama penyajian tari itu dilakukan. Untuk tempo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, tenaga. Tenaga yang disebut intensitas, aksen, dan kualitas. Bagaimana teknik gerak itu dilakukan, power yang digunakan, lalu gerak apa yang menjadi ciri khas dari tarian tersebut. Selanjutnya, unsur pendukung di dalam tari, yaitu iringan musik, properti, tata rias dan busana, tata pentas, dan lain sebagainya. Di dalam tari, ada yang disebut dengan level. Level tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya adalah level tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya yaitu pola lantai. Pola lantai adalah tempat berpindahnya penari dalam melakukan gerak tari. Pola lantai berbagai macam jenisnya.
pembelajaran kali ini semakin seru kan? Karena kalian telah berhasil dan mampu memahami keunikan gerak tarik kreasi berdasarkan unsur pendukungnya. Yang lebih serunya lagi, tadi kita sama-sama memperagakan atau praktek tari kreasi tradisi dari beberapa daerah di Indonesia. Seru kan? Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Bentuknya yaitu penilaian praktek. Buatlah bentuk tarik kreasi hasil pengembangan gerak pribadimu dengan menggunakan properti. Misalnya payung, sapu, tongkat, kursi, kipas, dan lain sebagainya. Kembangkan dengan berbagai level, arah hadap, dan variasi lainnya. Seperti biasa, tugas diberikan hanya dalam waktu 1 minggu. Silakan video kalian kirimkan lewat Google Classroom. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anak, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Ibu. Salam BDL, semangat, sehat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.